Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Amatullah. Di sini saya akan menjelaskan materi trigonometri. Trigonometri adalah ilmu yang berhadapan dengan sudut. Dalam trigonometri, satuan sudut ada dua, yaitu radian dengan simbol rad dan derajat dengan simbol derajat di akhirnya. Selain berhadapan dengan sudut, trigonometri juga menjelaskan tentang sisi pada segitiga. Trigonometri sendiri berasal dari kata trigonon yang artinya tiga sudut dan metro yang artinya mengukur. Di trigonometri juga ada kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Terus ada rumus-rumusnya nih. Ini. Kalau kuadran 1 yang atas alfa, yang bawah 90 min alfa. Ini juga sama yang di kuadran 2, rumus yang atas 90 ditambah alfa, yang bawah 180 dikurangi alfa. Maksud rumus-rumus ini apa sih nanti ya kita terapkan di contoh soal. Nah, tadi kan kita udah menyinggung ya kayak rumus atas, rumus bawah. Itu maksudnya apa sih? Jadi ada artinya. Yang atas itu yang ini ya, yang kalau di kuadran 3 180 ditambah alfa, kalau di kuadran 2 90 ditambah alfa. Jadi ini tuh rumus tetap. Jadi dia gak bakal berubah. Kalau misalkan dianya tan 190 misalkan, dia nggak bakal berubah jadi kotangan gitu. Jadi ada berubahnya kalau misalkan kita pakai rumus yang bagian bawah. Nah, kalau di rumus bagian bawah kan tadi berubah ya. Kalau di soal, misalkan kalau di soalnya dia sin, dia berubah jadi cos. Begitu juga kalau misalkan di soalnya dia cos, kita menggunakan rumus bawah yang ini, dia bakal berubah gitu, jadi sin kalau cos. Ini ya, kalau misalkan dia tangan di soalnya, dia berubah jadi kotangan. Kalau dia kotangan berubah jadi tangan, dan begitu sebolak-balik. Kita langsung ke contoh soal ya. Misalkan contoh soalnya adalah sinus 315 derajat. Sinus 315 derajat berada di kuadran 4 ya, antara 270 sampai 360. Nah, ini tuh bisa diselesaikan dengan dua rumus yang tadi ya, rumus atas atau rumus tetap, yaitu 360 dikurang 60 derajat, 360 derajat dikurangi alfa. Ini rumus tetapnya, dan rumus bawahnya atau rumus berubahnya 270 derajat ditambah alfa. Nah, yang akan kita coba, akan kita hitung pakai rumus yang pertama dulu ya, rumus tetap, yaitu 360 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 315 derajat. 45 derajat ya. 45 derajat. Karena dia rumus tetap, dia gak bakal berubah. Sinus ini tuh gak bakal berubah jadi cos gitu. Jadi kita tinggal tulis aja ya, tulis lagi sin. Ini ya, yang ini ditulisnya sin 45 derajat. Nah, di kuadran 4 kan yang positifnya itu cuman cos sama sekan ya. Sedangkan sin ini berarti dia otomatis negatif. Jadi kita tulis di sini negatif. Sin 45 derajat itu setengah akar 2 ya. Jangan lupa negatifnya. Nah, sekarang pakai rumus yang berubah, yaitu 270 ditambah berapa? 270 derajat ya. Ditambah berapa yang hasilnya 315. Sama ya, 45 derajat. Nah, jadi di sini
karena dia kan rumus berubah. Berarti sin ini berubah menjadi cos. Cos 45 derajat. Nah, kan harusnya sin di kuadran 4 itu kan minus. Sementara cos di kuadran 4 dia positif. Tapi kita harus melihat soal awalnya. Jadi kita mengikuti soal awalnya. Kalau soal awalnya dia sin atau minus lah gitu ya, hasilnya tuh harus minus, ya mau gak mau dia juga bakal minus, walaupun harusnya cos di kuadran 4 juga di kuadran 4 dia positif, cos ini tetap minus ya, karena mengikuti sin ini. Jadi minus cos 45 derajat setengah akar 2 ya, hasilnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri, yaitu terdiri dari identitas trigonometri, identitas kebalikan, identitas perbandingan, serta rumus atau fungsi trigonometri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan trigonometri itu sendiri, artinya ilmu yang mempelajari hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Oke, yang pertama di sini saya menjelaskan tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri di sini saya sudah menuliskan atau mencantumkan untuk rumus, contoh soal, dan rumus pemfaktorannya. Untuk rumusnya, rumus dasar dari identitas trigonometri ada sin pangkat 2 alfa ditambah cos pangkat 2 alfa sama dengan 1 ditambah tan pangkat 2 alfa sama dengan sek pangkat 2 alfa, 1 ditambah kotan pangkat 2 alfa sama dengan kosek pangkat 2 alfa. Kemudian rumus pemfaktoran, a pangkat 2 min b pangkat 2 sama dengan a plus b kali a min b. A pangkat 3 plus B pangkat 3 sama dengan A plus B kali A pangkat 2 min AB plus B pangkat 2. A pangkat 3 min B pangkat 3 sama dengan A min B dikali A pangkat 2 tambah AB plus B pangkat 2. A pangkat 4 min B pangkat 4 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikali A pangkat 2 min B pangkat 2. Kemudian contoh soal, di situ contoh soalnya sin pangkat 4 alfa ditambah cos pangkat 2 alfa sama dengan 1 min 2 cos pangkat 2 alfa. Dari contoh soal itu kita ambil dari rumus yang pertama ya, rumus sin pangkat 2 alfa ditambah cos pangkat 2 alfa. Nah, dari sin pangkat 4-nya ini anggap saja yang bagian A-nya ya, diambil dari rumus penfaktoran juga. Rumus penfaktoran itu dari A pangkat 4 min B pangkat 4 di situ. Ya, yang bagian sin 4-nya diambil itu yang bagian A-nya, kemudian yang cos 4-nya itu yang bagian B-nya. Dan ini yang diubah tuh ruas kiri ya, yang diubah ruas kiri. Ini ngambil dari rumus pemfaktoran dari sini, yang A pangkat 4 min B pangkat 4 di sini. Jadi sin pangkat 2 alfa ditambah cos pangkat 2 alfa ini 1 ya, 1. Kemudian di sini karena ininya belum terbukti, jadi sinnya itu diubah dulu, sinnya diubah menjadi cos. Jadi di sini hasil 1 min cos pangkat 2 alfa min cos pangkat 2 alfa. Jadi hasilnya 1 min 2 cos pangkat 2 alfa ya. Nih, terbukti seperti yang ada di atas ini. Jadi untuk contoh soal yang sudah sertakan ini terbukti ya, karena ini sama aja, sama seperti di atas. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang identitas kebalikan. Identitas kebalikan rumusnya yaitu sin alfa sama dengan 1 per kosek alfa, cos alfa 1 per sekan alfa, kemudian tan alfa sama dengan 1
1 per kotangan alfa, kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Jadi ini tuh kebalikan. Contohnya dari sin alfa sama dengan 1 per kosek alfa. Ini kebalikan dari kosek. Sin kebalikan kosek, cos kebalikan sekan, dan tan kebalikan dari kotangan ya. Nih, sin alfa itu 1 per kosekan alfa, sedangkan cos alfa sama dengan 1 per sin alfa. Jadi ini kebalikan. Dan pembuktiannya di sini ada rumus ada sin alfa ya. Rumus sin alfa sama dengan y per r. Sin alfa itu kan 1 per kosek alfa. Dan di sini 1 per, ini nilainya 1 ya, 1 per r per y. Nih, jadi ini tuh perbandingan sisi miring dengan sisi di hadapan sudut, dan ini dikali silang dari 1 dikali y per r, dan ini terbukti hasilnya sin alfa sama dengan y per r ya. Nih, untuk rumus atau rumus kebalikan, untuk rumusnya itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang identitas perbandingan. Kemudian dari identitas perbandingan, di sini rumusnya tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, kotan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Contohnya di sini ada suatu segitiga dengan sisi-sisinya dari sisi PQR, ada sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sudah ada keterangannya di situ. Untuk yang sisi depan itu ada di P sama Q. Kemudian yang samping ada samping itu Q sama R, dan untuk sisi miringnya ada di P sama R ya. Itu contoh soalnya. Jadi ini rumusnya. Sin alfa itu sama dengan D per mi. Ini rumusnya ya. Sin alfa sama dengan demi, cos alfa sama dengan sa per mi, tan alfa sama dengan D per sa. Jadi ini nilainya 4 per 5, 3 per 5, dan 4 per 3. Sudah jelas ya, di sini sudah tercantum. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri, atau karena fungsi trigonometri itu cakupannya luas ya, di sini saya hanya membahas tentang limit fungsi dari trigonometri. Di situ sudah ada rumusnya. Rumus dari lim x mendekati 0, sin x per x sama dengan lim x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1 ya. Di situ juga sudah tercantum untuk contoh soalnya. Contoh soalnya di situ berupa lim x mendekati 0, sin x 7x per tan 6x, lim x mendekati 0, tan 9x per kotangan per x, dan lim x mendekati 0, 3x per sin 7x. Nah, untuk hasilnya di situ ada 7 per 6, 5 per 10, disederhanakan jadi 1 per 2, dan 3 per 7. Di sini kalau untuk yang cos itu tidak berlaku ya. Jadi di sini ada sin, tan, kotangan. Jadi kalau untuk cos itu nggak berlaku untuk di rumus ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya ada pembahasan teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Gandasari. Saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar trigonometri. Materi selanjutnya adalah konsep dasar trigonometri atau trigonometri dasar. Satuan sudut ada dua, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Satu putaran sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2 pi rad dengan pi 180 derajat.
Yang kita ketahui nilai pi 3,14 atau 22/7. Besar sudut radian ke bentuk derajat. Contohnya, setengah rad sama dengan setengah dikali 360 derajat per 2 pi, sama dengan 90 derajat per pi. Contoh yang kedua, setengah pi rad sama dengan setengah pi dikali 360 derajat per 2 pi, sama dengan 90 derajat. Besar sudut derajat ke ukuran radian, contohnya 90 derajat sama dengan 90 derajat dikali 2 pi per 360 derajat sama dengan setengah pi rad. Satuan putaran ke derajat, contohnya 1/3 putaran sama dengan 1/3 360 derajat sama dengan 120 derajat. Dasar dari trigonometri adalah konsep kesebangunan siku-siku. Seperti yang dipelajari ketika SMA, ada materi teorema Pythagoras, yaitu untuk segitiga siku-siku. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Rumus perbandingan trigonometri, sinus alfa sama dengan Y per R. Dengan keterangan Y sama dengan depan, R sama dengan samping, dan R sama dengan miring. Dengan materi sebelumnya adalah rumus-rumus dalam trigonometri, ada kuadran-kuadran. Nah, di sini ada X dan Y. Kuadran 1 X dan Y-nya positif, kuadran 2-nya X min dan Y plus, kuadran 3 X dan Y min, kuadran 4 X plus dan Y min. Contoh soal, sin alfa sama dengan 3/5, di mana 90 derajat kurang dari alfa kurang dari 180 derajat. Hitung cos alfa dan tan alfa. Sin alfa sama dengan Y per R, sama dengan 3/5. Dan tadi ada teorema Pythagoras kita pakai, jadi X kuadrat plus, tadi kan Y-nya 3, jadi 3 kuadrat sama dengan R-nya 5, jadi 5 kuadrat. X kuadrat plus 9 sama dengan 25. X kuadrat sama dengan 25 min 9. X kuadrat sama dengan 16. X sama dengan kurang lebih akar 16. X sama dengan min 4, karena X di kuadran 2 tadi yang sebelumnya bernilai negatif. Jadi yang dipakai adalah min 4. Dan kita cari cos alfa dan tan alfanya. Cos alfa sama dengan X per R, di mana nilai X sama dengan min 4, jadi min 4/5. Tan alfa sama dengan Y per X, jadi 3/min 4. Penerapan aturan sinus dan kosinus. Dalam segitiga ABC sama dengan 180 derajat. Aturan kosinus, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikali cos A. Dalam gambar seperti ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC dikali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2B cos C. Dengan aturan sinus, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini yang dimaksud bukan perkalian silang, tetapi nilainya sama. Luas segitiga, L sama dengan setengah AB sin A, L sama dengan setengah AC sin B, L sama dengan setengah BC sin C. Atau rumus simpelnya, L sama dengan akar S kapital S min A kali S min B kali S min C, dengan S kapital sama dengan A plus B plus C per 2. Contoh soal, pada segitiga ABC dengan BC 4 akar 6 cm
AC 4 akar 2 cm dan sudut CAB 60 derajat, tentukan panjang AB. Penyelesaiannya seperti pada gambar di samping, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Kenapa yang dipakai cos A? Karena yang diketahui adalah sudut CAB. 4 akar 6 kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat plus C kuadrat min 2 4 akar 2C cos 60 derajat. 16 kali 6 sama dengan 16 kali 2 plus C kuadrat min 8 akar 2C dikali setengah. 96 sama dengan 32 plus C kuadrat min 4 akar 2C. 96-nya pindah ruas jadi 32 min 96 sama dengan min 64. Dengan didapat hasil C sama dengan 8 akar 2 atau C min 4 akar 2. Karena sisi tidak bisa negatif, jadi min 4 akar 2 itu tidak memenuhi, jadi yang dipakai adalah 8 akar 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.